Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Andelami dari Prodi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika. Saya sendiri kelas Marketing 4D. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Citra Merek atau Brand Image terhadap keputusan pembelian pada produk smartphone Vivo pada perusahaan PT Vivo Communication Indonesia. Ya, langsung menuju bab 1. Di sini ada pendahuluan, ada latar belakang. Latar belakang itu sendiri yaitu merupakan hal-hal yang melatar belakangi proses pembuatan TA saya, tugas akhir saya. Ya, jadi pada dasarnya pemberian nama pada produk merupakan hal penting, di mana nama yang melekat pada produk sendiri merupakan hal yang diingat oleh konsumen dalam menentukan pilihan produk yang ingin konsumen beli. Kemudian ada keputusan pembelian tersendiri ini merupakan perilaku konsumen dalam menentukan pilihan produk konsumen yang ingin konsumen beli. Yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumen itu tersendiri. Ya, konsumen sendiri mampu mengenali sebuah produk, mengevaluasi kualitas, mengurangi risiko pembelian, dan memperoleh pengalaman dan kepuasan dari diferensiasi produk tertentu. Dengan citra merek itu sendiri merupakan persepsi dan keyakinan yang dipegang oleh konsumen seperti yang dicerminkan asosiasi yang tertanam di dalam ingatan konsumen. Pada citra merek sendiri memiliki komponen, yaitu citra perusahaan di benak konsumen dan citra produk di benak konsumen. Citra perusahaan tersendiri merupakan citra dari sebuah perusahaan di mata konsumen atau di benak konsumen, sedangkan citra produk merupakan hal yang tertanam di benak konsumen tentang produk yang ia beli atau yang ia gunakan dari suatu brand. Dan mengapa saya memilih produk dari Vivo tersendiri atau melakukan riset di perusahaan Vivo tersendiri? Karena produk smartphone Vivo di Indonesia merupakan smartphone yang paling banyak diminati di Indonesia. Vivo tersendiri berdasarkan data IDC pada kuartal ketiga, Vivo merupakan peringkat pertama sebagai pemimpin pasar yang menguasai 22,8% pangsa pasar di Indonesia, yang disusul oleh Samsung sebesar 19,4% pangsa pasar di Indonesia. Bersaing dengan banyak brand atau produk smartphone lainnya, di sini Vivo terdorong untuk secara terus-menerus memperkuat citra merek agar perusahaannya maupun produknya dapat meraih posisi tertinggi di hati masyarakat. Berdasarkan gambaran di atas, di sini saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Citra Merek atau Brand Image perusahaan terhadap keputusan pembelian dari produk Vivo tersendiri. Ya, selanjutnya di sini ada rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, serta manfaat dari penelitian yang saya lakukan. Ya, jadi berdasarkan latar belakang yang mempermasalahi yang sebelumnya saya jelaskan pada latar belakang, saya sebagai penulis merumuskan permasalahan yang dihadapi, yaitu adalah apakah citra merek atau brand image ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian bagi konsumen. Pada batasan masalah tersendiri, penulis membatasi masalah hanya pada
pengaruh dari citra merek ini terhadap pengambilan keputusan pada perusahaan Vivo Communication Indonesia, khususnya produk smartphone Vivo. Ya, untuk tujuan penelitian tersendiri berdasarkan rumusan masalah yang tadi saya sampaikan. Jadi tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaruh citra merek atau brand image dari PT produk Vivo tersendiri terhadap keputusan pembelian pada smartphone Vivo di Indonesia. Dan untuk manfaat dari penelitian tersendiri ini bagi penulis, yang pertama menambah wawasan bagi saya sendiri, dan bagi perusahaan hasil penelitian ini mampu menjadi masukan kepada perusahaan untuk bagaimana meningkatkan citra merek perusahaan dalam benak konsumen. Dan bagi pihak-pihak lain, hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi referensi tambahan bagi pihak-pihak yang lain atau yang membutuhkan. Ya, lanjut di bab 2 ada di tinjauan pustaka. Yang pertama ada landasan teori. Landasan teori di sini saya tulis dua pengertian yang mana citra merek dan keputusan pembelian. Citra merek tersendiri, citra merek menurut Kepler merupakan citra merek adalah bagaimana masyarakat mengartikan semua tanda-tanda yang dikeluarkan atau disampaikan oleh merek melalui barang-barang, jasa-jasa, dan program komunikasinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa citra merek ini adalah gambaran atau kesan yang ditimbulkan oleh suatu merek dalam benak pelanggan. Pada keputusan pembelian, Jiptono mengartikan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses memilih suatu rangkaian tindakan dari dua atau lebih alternatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian merupakan perilaku pembelian seseorang dalam menentukan pilihan produk atau jasa untuk mencapai kebutuhan atau keinginan dari konsumen tersendiri. Ya, penelitian yang relevan atau yang bersinggungan dengan penelitian yang sedang saya lakukan. Di sini ada penelitian dari Nela Evelina Handodewi Sarila pada tahun 2012. Penelitian ini membahas tentang pengaruh citra merek, kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian pada produk-produk kartu perdana Telkomsel. Ya, di sini rekam pemikiran di mana citra merek itu sebagai X atau variabel independen dan keputusan pembelian sebagai Y atau variabel dependen. Ya, di hipotesis penelitian ini di hipotesis pertama, apakah citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian smartphone Vivo pada PT Vivo Communication Indonesia. Di hipotesis kedua, citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone pada PT Vivo Communication Indonesia. Lanjut ke lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasi tersendiri, saya mengambil lingkup region Jakarta Selatan. Sedangkan waktu penelitian yang akan saya lakukan mulai dari tanggal 1 Mei 2020 dengan rentang waktu 1 bulan hingga tanggal 1 Juni 2020. Ya, untuk jenis penelitian ini sendiri, penelitian ini berjenis deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian deskriptif ini dilakukan melalui survei dengan mengambil sampel dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Ya, jadi ada populasi dan sampel. Sini saya mengambil populasi, yaitu masyarakat Jakarta Selatan yang memakai produk-produk Vivo tersebut, yang memakai smartphone.
populasi tersendiri di sini yaitu populasi sini mengambil masyarakat Indonesia menggunakan produk smartphone Vivo. Dan di sampel jumlah sampel yang ditentukan dalam formular Roscoe idealnya yaitu 30 sampai 450 responden. Maka penelitian ini akan mengambil sebanyak 60 responden. Untuk teknik pengumpulan data, saya mengambil teknik kuesioner dan observasi. Kuesioner sendiri saya akan sebar terhadap 60 responden yang menggunakan produk Vivo tersendiri, khususnya di daerah Jakarta Selatan, dan melakukan observasi langsung kepada masyarakat atau konsumen yang menggunakan PT Vivo yang menggunakan produk smartphone Vivo di daerah Jakarta Selatan. Ya, berikut merupakan contoh kuesioner yang akan saya sebarkan kepada masyarakat yang menggunakan smartphone Vivo di daerah Jakarta Selatan. Di pertanyaan pertama, saya menanyakan tentang merek Vivo yang sudah dikenal banyak orang, apakah itu iya atau tidak. Seperti itu salah satu contoh dari kuesioner yang akan saya berikan. Sekian dari seminar presentasi yang saya sampaikan mengenai pengaruh citra merek terhadap perusahaan pembelian dari produk smartphone Vivo pada PT Vivo Komunikasi Indonesia. Semoga apa yang akan saya teliti nanti bermanfaat bagi seluruh pihak-pihak maupun diri saya sendiri. Kurang lebihnya maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.